Body shaming itu Body shaming itu Body shaming itu sucks. come on guys, gak ada yang sempurna. Jangan suka menghina orang lain. Sudah merasa dirimu sempurna. Hey guys, welcome back to Indah The Queen channel. Dan sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Body shaming, kegiatan mengomentari dan mengkritik fisik atau tubuh orang lain dan menyebabkan kerusakan mental dan psikis untuk orang tersebut. Pernah gak sih kalian ketemu teman lama kalian ya, yang udah lama banget gak pernah kalian temuin, dan hal pertama yang terlontar dari mulut dia adalah, Kalau gendutan sih? Kalau kurus banget, gak makan ya, gak bahagia ya? Kamu kalau jerawatan parah sih? Atau kalau dari dulu segini-gini aja gak ada perubahan? Halo guys, stop basa-basi yang basi. Kenapa sih kalian gak bisa menanyakan hal-hal yang lebih berfaedah? Contohnya, sekarang sibuk apa? Kerja di mana? Atau tinggal di mana? Bahkan yang paling simpel, apa kabar? Kenapa kalian harus menanyakan atau mengomentarin fisik orang lain dahulu? Kalian merasa kalian lebih dari dia dalam segala hal gitu. No, you wrong. Change your mind right now. Kalian harus tahu ya guys, semua orang di dunia ini ngalamin yang namanya body shaming. Bahkan selebritis dunia kayak Lady Gaga pernah dikomentarin habis-habisan karena perutnya yang buncit waktu muncul di salah satu konser miliknya. Jari-jari atau tangan ini yang seharusnya digunakan untuk menolong orang lain malah dipakai untuk berbuat hal-hal yang enggak-enggak, bahkan hal buruk, dan membuat orang lain menjadi rugi guys. Karena body shaming ini dapat menyebabkan depresi, bahkan yang lebih fatal itu bunuh diri loh. Buat mereka yang suka membody shaming orang lain, mereka itu ada di tahap-tahap yang gak percaya diri juga gitu loh. Mereka insecure sama diri mereka, dan mereka membuat orang lain merasa insecure juga. Makanya supaya orang lain merasa lebih buruk daripada diri mereka. Itu benar-benar gak bagus guys. Karena satu kata dari mulut kalian yang gak sadar ataupun sadar kalian ucapkan dapat membuat orang lain berada di fase terburuk mereka. Kenapa sih orang-orang di dunia ini sekarang menciptakan stupid beauty standard? Karena menurut mereka cantik itu harus yang punya kulit mulus, putih, cantik, dan langsing, dan sebagainya. Body goals. Cantik itu bukan berarti KURUS, bukan berarti juga GEMUK. Tapi cantik itu dari hati kalian. Gimana sih kalian bisa menjadi berguna bagi orang-orang sekitar kalian? Kalian bisa menjadi sesuatu yang positif buat orang-orang di sekitar kalian, saling menolong orang lain tanpa menjatuhkan. Karena Tuhan menciptakan semua manusia di bumi ini beraneka ragam dengan berbagai macam, berbagai rupa. Karena apa? Untuk saling melengkapi dan menghargai guys. Jika kalian gak bisa menghargai orang lain, gimana kalian mengharapkan orang lain untuk menghargai kalian? So, buat kalian yang masih menjadi oknum body shaming di luar sana, yang suka membuli orang lain, stop doing that. Kalian gak sesempurna itu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Only God. Dan harus kalian tahu guys, bahwa kalian juga bisa suatu saat ada di posisi tersebut. Entah kalian, saudara kalian, kakak kalian, atau mungkin pacar kalian. Aku juga pernah ngalamin yang namanya body shaming guys. Bahkan yang paling buruk pernah dikatain GAJAH, BADAK. Bahkan yang paling buruk itu pregnant woman. Aku juga sampai di titik yang paling down, dimana udah gak bisa menerima semua itu, depresi, gak makan berhari-hari, sakit, dan akhirnya merugikan diri sendiri guys. Dan harusnya sadar bahwa hal itu tidak baik untuk diri kita. Untuk apa kita mendengarkan kata-kata orang yang gak pernah kasih makan kita, yang gak pernah biayain sekolah kita peduliin kata-kata mereka. Yang ada guys, kalau kita mau memperdulikan kata-kata mereka, kita ambil yang negatif itu, kita rubah jadi yang positif. Cara menghadapi body shaming yang paling pertama adalah love yourself. Cintai diri kalian. Kalau kalian sudah bisa mencintai diri kalian apa adanya, kalian sudah bisa menerima segala kekurangan kalian, sehingga kalian tidak perlu insecure, malah kalian menjadi lebih bersyukur.
Yang kedua, menjadi lebih produktif dengan menonjolkan kelebihan kalian. Karena semua orang juga punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah berbicara empat mata dengan orang yang membuli kalian secara langsung. Mungkin ini terlihat sedikit creepy, menakutkan, tapi ini adalah salah satu hal yang paling efektif yang bisa kalian lakukan supaya kalian tahu gitu, kenapa sih dia membuli kalian, atau kenapa sih orang itu selalu ngata-ngatain kalian. Pasti ada alasannya juga. Nah, gimana caranya kalian bisa melakukan pendekatan itu? Kalau kalian nggak bisa, ya kalian bakal stuck di situ aja. Kalian nggak bakal move on, kalian nggak bakal menjadi lebih baik. So, ini dia video dari beberapa teman-teman yang juga berbicara soal body shaming ini. Gue sampai sekarang masih heran sama standar kecantikan Indonesia. Yang jika ingin dikatakan cantik, berarti wanita itu harus tinggi, kulitnya mulus, warna kulitnya putih, rambutnya lurus. Come on guys, gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma milik Tuhan. Dan buat lo nih ya, yang suka ngebully orang, ngebody shaming orang, lo ngaca deh, emangnya lo udah sempurna apa? Sesempurna apa sih lo sehingga berani ngejudge orang, menghina orang dengan bentuk fisik, padahal lo sendiri tuh gak sempurna. Dan buat lo nih, korban bulian, korban body shaming, lo cantik apa adanya. Hati lo jauh lebih cantik dari orang yang ngebully lo. Standar kecantikan dan nilai kecantikan kamu itu dinilai dari hati kamu, bukan dari fisik kamu. So, jadilah diri kamu sendiri, kamu cantik. Satu kalimat untuk orang yang sering melakukan body shaming. Jangan suka menghina orang lain, sudah merasa dirimu sempurna. Dan satu kalimat untuk orang yang sering mengalami body shaming. Kamu unik dan sempurna just the way you are. So, be confident. Oke? Nah, semoga pesan-pesan dari teman-teman tadi bermanfaat ya. Dan kalian gak perlu lagi tuh insecure sama diri kalian. Juga kalian harus ingat, kalian ada di dunia ini karena sebuah alasan. Entah karena apa, kalian pasti semua diciptakan karena kalian punya sesuatu dalam diri kalian yang bisa kalian kembangkan. Kalian harus menjadi diri sendiri dan menerima semua kekurangan dan kelebihan kalian masing-masing. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video. Bye-bye. Love yourself.